Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku hebat? SMK pasti bisa. Terus kita bersemangat dalam belajar. Video kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari load balancing. Seperti biasa, setelah kalian menonton video ini, ada kuis yang menarik yang mesti kalian jawab. Tonton sampai akhir video dari Bapak. Beri like, komentar, subscribe, dan klik tanda lonceng untuk notifikasi video-video berikutnya. Untuk mengingat materi sebelumnya, load balancing adalah suatu metode membagi beban suatu server menjadi dua atau lebih secara seimbang agar server tidak mengalami kelebihan beban saat menerima request dari user atau klien. Untuk lebih memahami cara kerja load balancing, kita akan melihat topologi jaringan berikut atau cara kerja load balancing berikut ini. Ini adalah topologi untuk load balancing. Kalian dapat lihat ada dua server 1 dan server 2. Di sini terlihat kedua server untuk trafficnya dibagi dua, 50% dan 50%. Kemudian ini ada routing sebagai pengatur load balancing. Kemudian di sini ada klien atau user, ada 4 komputer 1, komputer 2, komputer 3, dan komputer 4. Perlu sedikit Bapak jelaskan. Dari keempat klien atau user melakukan request kepada server, maka load balancer atau load balancing dari router akan membagi beban kedua server berikut, server 1 dan server 2. Artinya klien 1 dan 2 akan dilayani oleh server 1, sementara sementara klien 3 dan 4 akan dilayani oleh server 2. Jadi untuk beban traffic seimbang. Nah, itu fungsi dari load balancing. Baik, untuk memperjelas pemahaman mengenai load balancing, Bapak ulangi sekali lagi. Kita coba analogikan sebuah kue. Bila kue adalah data request dari klien, maka sebagai pemakan adalah server. Maka kue tersebut akan dibagi sebagian kue untuk yang lain sampai habis merata. Kemudian harapan apa ketika melakukan load balancing? Yang pertama, pada saat klien merequest atau akses suatu situs Facebook atau Google, diharapkan tidak mengalami overload dan down atau mati. Pada saat kita mengupload, tiba-tiba mati atau overload pada salah satu jalur koneksi. Ada kemungkinan server kelebihan beban. Yang kedua, mengharapkan traffic dapat berjalan optimal, tidak mengalami kendala. Ambil contoh, kita mau mendownload file data dari situs Google yang waktu tanggap
terlalu lama dan mengalami kegagalan. Itu adalah contoh dari load balancing. Berikut kita coba untuk teknik load balancing pada mikrotik. Berikut ini adalah topologi jaringan dan IP address yang akan kita gunakan. Kalian bisa lihat ada dua ISP-A dan ISP-B. ISP-A di sini terlihat IP-nya 192.168.100.1/24. Kemudian ISP-B terlihat IP address-nya 192.168.10.1/24. Kemudian di sini ada router mikrotik dengan tipe 941. Kemudian ada switch. Dan berikutnya ada juga klien. Di sini berjumlah klien atau komputer ada 3. Ini adalah komputer klien atau jaringan kita. Ini bisa dilihat juga jaringan lokalnya untuk IP address-nya 192.168.5.0/24. Untuk gateway-nya 192.168.5.1. Kemudian DNS 192.168.5.1. Kemudian DNS Google 8.8.8.8. Kemudian untuk router mikrotiknya di sini tertera Ether 1 ISP A IP address 192.168.100.2/24. Kemudian Ether 2 ISP B IP address adalah 192.168.10.1/24. Kemudian Ether 3 yaitu jaringan lokal IP address-nya 192.168.5.1/24. Nah, ini adalah topologi dari load balancing pada mikrotik. Kita coba kita konfigurasi untuk load balancingnya. Nah, ini berikutnya adalah tampilan dari jendela mikrotik yang nanti kita akan gunakan. Untuk konfigurasi kita mulai dengan mengklik interface. Di sini terlihat dan kita buat 5 buah interface. Tapi yang kita gunakan cukup 3 interface saja. Untuk interface Ether 1 kita beri nama ISP-A. Ini adalah sumber internet. Kemudian yang kedua Ether 2 adalah ISP-B. Ini juga sumber internet karena dibagi 2 untuk linknya. Kemudian yang ketiga Ether 3 kita buat jaringan lokal atau jaringan WLAN. Ini adalah jaringan kita. Ini terlihat di samping atau yang dilingkarin warna kuning. Ini adalah interface-nya. Terlihat di layar monitor tampilan dari dialog box untuk interface. Pada dialog box di samping klik general. Pada dialog box general kita klik
Selanjutnya isikan di nama ether1 isp_a, kemudian klik apply, selanjutnya klik OK. Di layar monitor ini adalah tampilan dari interface list. Di sini terlihat yang dilingkarin merah ini ada simbol R. R adalah jaringan yang kondisinya running. Ini adalah Ether1. Ini sumber internet dari ISP yang A. Klik di Ether2, kemudian pada isian nama kita isi dengan Ether2 ISP_A. Kemudian klik apply, selanjutnya OK. Untuk konfigurasi interface ini kita buat dari awal konfigurasi, salah satunya yang ISP_A, kemudian ISP_B dan jaringan lokal. Ini kita hanya mempersingkat saja. Nah, kita lanjutkan untuk klik Ether3, kemudian akan muncul dialog box yang isinya ada name, kita isikan dengan Ether3, kemudian klik apply, selanjutnya OK. Nah, ini tampilannya seperti ini di layar monitor. Setelah selesai pengaturan interface, berikutnya pengaturan IP address. Klik pada IP address yang ditandai dengan lingkaran merah, yang selanjutnya klik address, akan tampil dialog box yang ditandai dengan lingkaran warna kuning. Ini adalah dialog box address list. Selanjutnya klik tanda plus, setelah klik tanda plus yang ada yang ditandai dengan lingkaran merah, kemudian akan tampil dialog box address. Isikan untuk addressnya di sini 192.168.100.2/24. Selanjutnya isikan interface-nya di Ether1 ISP_A. Artinya pengaturan di provider ISP_A atau sumber internet. Nah, ini kemudian apply dan selanjutnya OK. Selanjutnya kita buat konfigurasi untuk Ether1 ISP_B. Pertama kita klik tanda plus yang ditandai warna merah, kemudian isikan IP address-nya di kolom address, yaitu 192.168.10.2/24. Kemudian isikan interface-nya Ether1 ISP_B. Nah, kemudian untuk networknya secara otomatis akan tampil. Tekan apply, selanjutnya OK. Pengaturan IP address sudah kita lakukan.
pengaturan untuk interface sudah kita buat. Selanjutnya kita konfigurasi untuk pengaturan interface-nya untuk jaringan lokal. Kita coba klik untuk yang tanda merah atau tanda plus. Selanjutnya akan tampil dialog box. Isikan interface yang ditandai dengan tanda merah dengan IP address 192.168 dan .5.1/24. Dan untuk interface-nya kita isikan dengan nama Ether 3 lokal. Kemudian apply dan oke. Selanjutnya kita akan mengatur pengaturan IP router. Kita klik di IP, selanjutnya akan tampil dialog box. Tapi sebelumnya kita klik dulu router yang tanda merah, ditandain merah, akan tampil dialog box root list. Nah, ini yang sebelah kanan. Ini untuk pengaturan router untuk ISP-A. Kita klik tanda plus yang dilingkarin merah, kemudian isikan gateway-nya. Dapat dilihat di topologi awal, ini gateway-nya diisikan. Kemudian pilih ISP-A, apply, selanjutnya oke. Selanjutnya pengaturan untuk router yang kedua. Kita klik lagi untuk tanda plus dari dialog box router. Selanjutnya akan tampil dialog box dan isikan gateway-nya. Selanjutnya pilih ISP-B. Ini biasanya otomatis sama dengan pengaturan router yang pertama. Kemudian apply dan oke. Nah, ini di layar monitor hasil dari pengaturan root di list Ether ISP 1 dan ISP 2 atau ISP A dan ISP B. Nah, ini hasilnya dilingkari warna merah. Nah, kita coba untuk pengaturan DNS-nya. Tekan IP, kemudian pilih DNS. Selanjutnya akan tampil dialog box DNS. Kemudian isikan IP server. Nah, ini yang ditandain dengan tanda merah. Selanjutnya checklist untuk allow remote yang ditandai dengan merah, apply dan oke. Setelah kita udah melakukan pengaturan interface, pengaturan IP router, selanjutnya kita coba untuk cek koneksi ke Google dengan perintah ping
google.com. Pertama kita klik untuk new terminal. Selanjutnya ketikkan di dialog box terminal, ketik ping google.com. Jika tampil berikut menandai bahwa koneksi berhasil. Selanjutnya kita coba untuk pengaturan firewallnya. Kita klik IP, kemudian klik firewall, akan tampil dialog box seperti di samping, dan oke. Dan tak lupa untuk pengaturan NAT-nya, kita klik plus pada dialog box firewall. Selanjutnya pilih NAT, kemudian akan tampil new NAT rules, pilih general. Selanjutnya pada chain kita isi scanat, kemudian pada out interface-nya kita pilih ISPA. Ini adalah hasil pengaturan NAT untuk ISP yang pertama atau ISPA. Selanjutnya pengaturan NAT yang kedua, kita klik tanda plus pada dialog firewall. Selanjutnya kita klik general pada dialog NAT rules, isikan scanat untuk chain. Nah, ini untuk out interface-nya kita klik ISPB. Ini hasil pengaturan NAT. Pilih action, kemudian pilih masquerade, kemudian apply, oke. Jika pengaturannya berhasil, akan terlihat masquerade scanat di ISPA dan masquerade scanat di ISPB. Selanjutnya pengaturan mangle, yaitu penggabungan dua jalur internet. Karena di sini kita buat dua ISP, sehingga kita gabungkan jadi dua jalur internet. Nah, kita klik mangle pada pengaturan. Untuk pengaturan mangle yang pertama, untuk ISPA kita coba klik di mangle, kemudian klik tanda plus, akan tampil new mangle list, pilih general. Selanjutnya ketikkan di chain, kemudian interface, pilih ISPA. Kemudian untuk pengaturan action mangle, ketikkan di action itu mask connection, kemudian di connection mask kita isikan ISPA com, kemudian checklist untuk password yang ada ditandain merah. Selanjutnya apply dan oke.
Ini pengaturan untuk mangle yang kedua. Kita coba seperti yang tadi, kita klik tanda plus, kemudian akan muncul tampilan new mangle rules. Ketikkan general. Selanjutnya pada kolom chain kita isikan input. Selanjutnya untuk interface-nya kita pilih ISPA, kemudian apply dan OK. Untuk pengaturan action ada sedikit yang ketinggalan. Kita isikan di action mask connection. Selanjutnya di new connection mask kita isikan ISP B com, kemudian checklist yang bawah, kemudian apply, kemudian OK. Nah, ini pengaturan untuk mangle 1 dan mangle 2 atau mangle ISPA dan mangle ISP B. Pengaturan max connection untuk ISPA com. Pada new mangle rule chain kita ketikkan input. Selanjutnya untuk connection max-nya kita isikan ISPA com, kemudian apply, selanjutnya OK. Pada new mangle rules untuk action kita isikan untuk actionnya max, kemudian routing masknya kita isikan to ISPA, artinya untuk ISPA. Passwordnya kita checklist. Untuk new mangle rules pada chain kita isikan atau pengaturan outputnya. Selanjutnya connection max-nya kita isikan ISP B-com. Untuk new mangle rules untuk action kita isikan mask routing, kemudian name routing masknya to ISP B. Nah, ini pengaturannya ada dua, pengaturan A dan pengaturan B. Kemudian apply dan OK. Dan kita cek lagi untuk pengaturan mangle yang ke-1. Kita klik di plus, selanjutnya muncul dialog box mangle rules. Di chain kalian isikan routing, kemudian di dev address-nya isikan 192.168.100.24 yang ditandain lingkaran merah. Kemudian interface-nya ether 3 lokal. Ini berarti hubungannya ke komputer kita. Nah, ini untuk new mangle rules action. Ini pengaturan untuk mangle yang kedua. Klik di firewall, klik tanda plus, selanjutnya pilih mangle. Akan tampil new mangle rules. Klik general, selanjutnya chain, pilih routing, kemudian div address-nya isikan 192.168.10.0/24. Selanjutnya untuk interface kita pilih
Ether 3 atau lokal. Selanjutnya untuk new mangle rules, klik action dan isikan exit atau pilih exit. Untuk log prefixnya kosongin aja. Selanjutnya apply dan oke. Pengaturan untuk routing, klik di mangle kemudian plus, akan tampil dialog box lagi untuk new mangle rules. Nah ini untuk chain kita isikan routing, kemudian untuk interface nya kita pilih ISPA. Ini untuk pengaturan PCC. Nah ini nanti akan dijelaskan tersendiri. Nah ini ada dialog box, kita langsung aja. Advance kita isikan per connection, kita pilihkan address. Selanjutnya isikan 2 kemudian 0. Kemudian untuk action pada new mangle rules, pilih address tipenya lokal, kemudian checklist privatnya. Ini untuk pengaturan new mangle yang kedua. Untuk action kita isikan mask connection. Selanjutnya new connection masknya ketik ISPA com. Patrotnya kita checklist. Selanjutnya apply. Oke. Masih di dialog box new mangle rules, klik general. Selanjutnya pilih chain, di routing kalian isikan. Selanjutnya untuk interface nya kalian pilih di Ether 3 lokal. Untuk advance ini masih di dialog box new mangle rules. Nah seperti tadi, isikan kembali pada pair connection addressnya, kemudian ini pilih atau isikan 2. Pengaturan seperti tadi masih pada new mangle rules. Ini ada pilihan ekstra. Dari ekstra, address tip kalian pilih lokal, kemudian checklist privat, kemudian apply dan oke. Ada yang tertinggal ini untuk action masih di mangle rules. Dari action kalian pilih mask connection. Selanjutnya new connection mask, pilih ISPB com underscore com. Kemudian passwordnya kalian checklist, kemudian apply dan oke. Jika konfigurasi benar akan terlihat pada firewall tampilannya. Ini ada accept untuk routering di Ether 3. Ini akan tampil. Masih di dialog box firewall,
Kita klik lagi tanda plus di Meagle. Selanjutnya ada namanya general, kemudian di chain pilih routering. Di in interface kalian pilih Ether 3 lokal. Selanjutnya di connection mask kalian pilih ISP ACOM _com. Untuk pengaturan berikutnya masih di new Meagle rules, pada pilihan action kalian isikan di max routing, kemudian di new routing max kalian pilih to ISPA. Ini berarti terhubung dengan ISPA atau provider. Kemudian apply dan OK. Untuk konfigurasi Meagle yang terakhir, kita klik Meagle, selanjutnya klik di plus, pilih general di dialog box new Meagle rules. Selanjutnya isikan di chain routing, kemudian di in interface kalian pilih Ether 3 lokal, kemudian connection mask pilih ISP-BCOM. Tadi yang sebelumnya pengaturannya berarti ISP ACOM. Ini pengaturannya hampir sama ya. Untuk actionnya pilih mask routing. Selanjutnya name routing masknya to ISP B, atau untuk pengaturan yang sebelumnya ISP A, karena ada dua konfigurasi. Selanjutnya apply dan OK. Jika pengaturan pada Meagle berhasil, untuk ISP A dan ISP B akan terlihat seperti gambar yang ada di layar monitor. Kita coba cek di root listnya. Kita buat lagi untuk plus, kita klik di root listnya. Selanjutnya akan tampil dialog router list, kemudian pilih general, isikan di gateway-nya 192, 168, 101. Nah, ikutin ini dari urutan 3, 4, 5. Kemudian ISP ini akan tampil secara otomatis, kemudian apply dan OK. Kemudian pengaturan root listnya pada root dialog box, pilih plus, selanjutnya general, pada gateway isikan 192, 168, 10.1. Nah, ikutin prosedurnya, isikan, selanjutnya apply dan OK. Pengaturan DHCP server kita coba klik IP, selanjutnya klik DHCP server, akan tampil dialog DHCP servernya. Ini status masih kosong, kita coba atur. Terakhir pengaturan untuk DHCP server pada dialog box, yaitu klik DHCP setup, kemudian pilih di DHCP server interface Ether 3 lokal, kemudian next itu 3 kali. Isikan untuk DHCP setupnya 192, 168, 100.1, kemudian 192,
168.10.1, kemudian isikan IP DNS dan IP Google. Di sini ada 8.8.8.8. Nah, kemudian next. Kemudian isikan di DHCP setup untuk list time-nya, ketik 1 jam, kemudian next. Jika berhasil akan tampil DHCP 1, kemudian Ether 3 lokal, kemudian last time-nya ini ada 1 jam. Dan oke. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan untuk materi video load balancing kali ini. Jika membutuhkan materi, Bapak share di Classroom, Facebook, YouTube, dan jika kurang jelas dengan video ini, silakan kalian beri komentar, like, atau subscribe, klik tanda lonceng untuk notifikasi video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Wassalam.